pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat, hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Korupsi bukan hanya tentang mencuri uang negara, tetapi juga hilangnya rasa tanggung jawab, kejujuran, dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Nur Rahmawati dengan NIM 862225105154. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Universitas Primagraha, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif pendidikan anti korupsi. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pemahaman terhadap perundang-undangan sangat penting karena hukum menjadi alat utama dalam mencegah, mengatur, dan menindak praktik korupsi. Tanpa hukum yang kuat dan ditaati, korupsi akan sulit diberantas. Perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan berlaku untuk semua warga. Tujuan utama perundang-undangan adalah menciptakan ketertiban dan keadilan, melindungi kepentingan masyarakat, menjadi pedoman dalam bertindak, menegakkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam pendidikan anti korupsi, perundang-undangan berfungsi sebagai rambu-rambu hukum agar penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah atau Provinsi dan Kabupaten. Hierarki ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. Dalam pemberantasan korupsi, setiap aturan harus selaras dari pusat hingga daerah, sehingga tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan anti korupsi ada beberapa penting dalam pemberantasan korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang tersebut mengatur larangan penyalahgunaan jabatan, sanksi pidana bagi pelaku korupsi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan rakyat dan negara.
Peran pendidikan anti korupsi dalam memahami hukum. Pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan secara teoritis, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Mahasiswa diharapkan memahami hak dan kewajiban hukum, menolak praktik suap, gratifikasi, dan nepotisme menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Dengan memahami perundang-undangan, mahasiswa tidak tergoda untuk melanggar hukum. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan di Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, kita tidak hanya belajar tentang hukum, tetapi juga membangun karakter jujur, adil, dan tanggung jawab. Kepatuhan terhadap perundang-undangan adalah langkah utama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senja.